vlog persawahan Kapasiok. Nah, kita start mulai dari cabang Bandar Udara Desa Saudale sebelah kiri. Tapi kali ini kita lurus, kita ikut jalan yang menuju ke area persawahan Kapasiok. Sebagai permintaan dari teman-teman yang di luar daerah maupun teman-teman di Rote yang belum pernah lihat area persawahan di Kapasiok. Di sini kita pergi ke sini pas musim panen, guys. Jadi artinya sawah-sawah yang kita lihat itu persis pas musim panen. Nah, di sini jalannya lumayan bagus menurut saya. Nah, mungkin ada lubang-lubang tapi biasa itu lecet pemakaian di situ. Jadi kita bersyukur pemerintah sudah buat jalan yang lumayan bagus untuk kita menuju ke daerah persawahan Kapasiok. Ini saya juga baru pertama kali ke sini. Jadi saya dan Maimi jalan-jalan, saya pegang kamera karena kalau misalnya holder itu dia di depan, dia hanya merekam jalan toh. Nah, kalau saya yang pegang masih bisa miring kiri, miring kanan, guys. Saya take videonya ini siang juga, tapi pas cuaca mendung, jadi kita berburu dengan hujan di sini. Perjalanannya juga lancar. Tempatnya masih sepi di sini. Kita lurus saja. Mungkin teman-teman yang di luar pulau atau di luar daerah atau yang di Rotendao, ini jalannya sama sangat bagus di sini. Kita ke sini juga tidak begitu jauh ternyata dari arah Baa, dan saya take video ini saya tidak perlambat, saya tidak percepat. Jadi kita start dari cabang itu sekitar 11 menit. Ini adalah gereja. Di sini di depan rumah ini banyak orang yang masih jemur padi, guys, karena memang pas musim panen. Jadi kita Rote ini kalau panen itu sudah pasti banyak sekali padi-padi dan harga beras pun akan ikut turun. Tapi kalau bukan musim panen berarti pergi sudah di pasar. Pasti mahal. Nah, di sini kita akan ambil cabang kiri. Dan kalau cabang kanan lurus itu ada tulisan kilometer 0. Artinya kita mungkin lewat situ bisa sampai di kilometer 0. Nanti next time ada waktu kita akan pergi ke sana nanti pas ada waktu. Sekarang bahan bakar lagi susah, di sepanjang jalan itu tidak ada yang jual juga. Jadi kita juga jalan juga mesti was-was dan pastikan harus BBM-nya sampai. Soalnya ini area persawahan ini tidak ada orang berjual bensin di sini. Nah, kita habis bensin kita dorong ke Pertamina lidah ke Dasi nanti. Jadi ini kita masih lewat hutan-hutan, dan ini pagar sebelah kiri, pagar kawat itu ternyata pagar Bandar Udara Desa Saudale. Jadi Kapasiok ini ternyata di belakang Bandar Udara Desa Saudale sebenarnya, dan sangat luas ini bandar udara ini. Ya iyalah, karena memang tempat parkir pesawat. Nah, kita jalan terus, ini masih agak di hutan-hutan ini. Kita jalannya tidak terlalu percepat karena kita juga takut ini area persawahan, takutnya ada binatang-binatang. Jadi niat kita mau vlog, lama-lama kita UGD. Jadi kita jalannya slow saja karena kebetulan tidak panas. Jadi saya dengan Maimi, karena kalau saya sendiri saya juga takut tempat baru dan saya tidak pernah ke sini, jadi kayak orang buta kehilangan tongkat kalau saya pergi ke satu tempat yang saya tidak kuasai. Jadi minta maaf juga teman-teman yang minta tempat-tempat lain yang saya tidak pernah, saya juga mesti cari orang untuk kita pergi ke sana. Karena walaupun saya orang Rote asli, tapi tidak semua tempat di Rote saya kunjung. Karena pun saya kunjung kecuali tempat-tempat yang saya perlu di situ. Kalau hanya untuk jalan-jalan,
Saya juga tidak begitu suka jalan-jalan karena memang pekerjaan saya juga lumayan padat. Nah ini karena saya ada waktu free pas libur, jadi saya bisa jalan, atau pas kebetulan saya datang di Baa, saya ajak Maemi dan Maemi bilang kita boleh OTW ke sini karena beliau biasa ke sini wilayah kekosaannya, jadi saya percaya saja, jadi kita jalan-jalan ke sini. Nah ini kita masih di jalan, agak sejuk-sejuk karena memang pas mendung. Nah ini kita sudah masuk di area persawahan. Dan ternyata memang benar ini adalah musim panen, dan di luar ekspektasi saya. Saya pikir sawah itu mungkin jarang-jarang. Ternyata ini satu kapasiok ini sawah semua nih. Kiri kanan ada sawah yang siap panen. Ini next time kalau pas musim tanam dan hijau-hijau, kita bikin vlog lagi nanti. Yang penting saya sudah tahu tempatnya. Ini sangat keren ternyata. Ini ada sawah-sawah yang sudah habis panen di sebelah kiri seperti itu, dan ada juga yang belum panen. Nah motor-motor di sini ini adalah motor-motor pemilik sawah-sawah di sini. Di sebelah kanan ini juga rata-rata belum panen. Sebelah kiri ini ada yang sudah, ada yang belum, bahkan ada yang sementara panen. Jadi kita buat video, ada juga orang-orang yang panen itu mereka juga dada kita, mereka sadar kamera di situ guys. Ini di sebelah kiri ini juga banyak di sini. Nah sawah, saya berpikir bahwa orang yang di pinggir jalan ini masih enak kalau setelah panen kan hasil padinya tinggal dinaikkan ke jalan dan diangkut. Tapi bayangkan itu yang di ujung-ujung sana itu bawa ke sini, itu bagaimana ceritanya? Mungkin mereka ada cara selama ini. Nah ini adalah lumbungnya Rotendao, ini ada di Kapasiok ini saya rasa, karena wilayah sawah ini sangat luas sekali itu sampai di ujung-ujung. Dan menurut cerita Maemi bahwa sawah mereka juga di ujung sebelah kanan, dan bisa tidur sampai 1-2 minggu di sana hanya untuk panen. Jadi kalau sudah panen itu mereka tidak pulang guys, tidur di sini saja jadi panen. Kalau malam-malam itu ramai sekali karena untuk jaga juga padi-padi yang sudah dipanen. Ini motor-motor yang terparkir di situ itu. Nah itu juga ada yang turun dan foto-foto di situ. Di sini biasanya sore-sore itu ramai kata Maemi, orang-orang foto di sini. Tapi karena kita datang siang-siang jadi tidak ada orang. Dan memang saya juga suka buat vlog itu jangan banyak orang di jalan supaya jangan menghalangi pemandangan ya saudara-saudara yang ada di luar, atau teman-teman di Rotendao yang belum pernah berkunjung ke sini. Dan saya yakin ada juga orang Rote yang seperti saya, mager. Sekarang karena buat vlog jadi saya jalan-jalan, kalau tidak juga saya juga malas jalan juga ini. Tapi ternyata kalau jalan-jalan ini menghilangkan stres dan lumayan banyak menghilangkan, walaupun kita naik motor tapi langsung pikiran kita itu lagi fresh dibandingkan kita di dalam rumah dengan berbagai macam persoalan, kesulitan dan lain-lain. Nah itu juga buat kita tambah stres guys. Jadi penyakit paling banyak itu datang dari pikiran. Kalau kita tidak memanage pikiran yang ada, tidak kelola pola stres, ya sakitlah. Dan sakit kebanyakan itu lambung, dan saya juga punya lambung yang agak parah kalau misalnya saya stres. Jadi harus jalan-jalan ini, saya harus refreshing, kita harus me time juga. Jadi itu hanya untuk ya ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang suka berkelut dengan kehidupan. Kadang-kadang kita menormalisasi hidup susah guys. Ini nih ada yang dada kita. Jadi sukses sehat terus untuk petani-petani kita. Jangan meremehkan kita anak petani atau orang petani ya. Saya juga anak petani. Karena kalau misalnya petani-petani tidak bekerja di desa, kita di kota tidak makan sebenarnya. Tidak mungkin kita makan batu atau makan uang, kan pasti makan beras. Jadi kita berterima kasih untuk petani-petani yang sudah rela bekerja panas dingin hujan badai
untuk kita semua yang di kota. Memang kita beli ya iyalah, tidak ada yang gratis. Kita punya uang serumah pun, kalau segudang pun, kalau misalnya tidak ada yang jual, kita mau makan apa coba? Jadi di Rote ini kebanyakan warga kita ini kebanyakan petani, dan ini adalah lumbungnya, dan sangat keren. Jalannya juga sangat bagus, jadi mempermudah petani untuk mengangkut. Semoga ke depan ini ada teknologi yang lebih canggih lagi, misalnya mesin untuk potong padi itu diperbanyak, jadi mereka tidak kesusahan begini ke area-area luas begini. Saya tidak lihat mesin potong padinya di sini, mungkin ada apa tidak ada, tapi sejauh yang saya lihat ini adalah panen manual. Nah, di Rotendao ini juga sudah ada kelompok-kelompok yang panen, kelompok yang angkut padi, kelompok yang rontok, jadi sudah sedikit mempermudah. Semoga ke depannya semua petani di Rotendao ini mendapatkan kemudahan sehingga menghemat tenaga mereka. Terima kasih. Untuk vlog hari ini kita juga sudah sampai di ujung Kapasiok. Di sini kita berhenti untuk kita foto-foto. Nanti kita sambung lagi nanti di vlog berikutnya. Terima kasih.